Ini berita dari kompas.com ya, portal terbesar ya, portal terbesar berita nasional nih, kompas.com. Korban penipuan like dan subscribe merasa diacuhkan saat melapor. Oke, ya ini korban like dan subscribe ini adalah korban penipuan kerja paruh waktu ya. Kerja paruh waktu itu kamu akan mendapatkan penawaran kerja paruh waktu, kerjaannya gampang, cuman like, cuman follow, cuman subscribe, cuman fake order ya. Tapi hasilnya banyak, tapi ujung-ujungnya kamu disuruh top up ya, kamu disuruh top up, kamu disuruh deposit, yang kemudian kamu dikasih misi-misi, yang misi-misi itu pasti ada yang kurang nanti di setiap tahapnya. Akhirnya kamu disuruh untuk top up lebih besar lagi ya. Kemudian dikasih misi lagi, dianggap tidak selesai lagi, suruh top up atau deposit lagi, diiming-imingi dan diancam kalau nggak deposit lagi uangmu hilang. Ingat ya, kamu cari kerja itu buat cari uang, bukan malah ngasih uang ya, itu prinsipnya. Ingat-ingat kita baca ya. Polisi bilang susah tangkap pelaku. Nah, ini kita baca ya, salah satu korban modus penipuan like dan subscribe A mengaku sudah melaporkan kejadian yang dia alami kepada pihak kepolisian. Oke. A mengalami kerugian sebesar 44 juta akibat penipuan tersebut. Namun A merasa diajukan saat melapor ke Polsek. Oke. Jadi ini Pak polisinya bilang susah untuk tangkap pelaku karena dia pasti sudah berencana. Kenapa nggak lapor bank aja? Jadi polisi ini menyarankan untuk lapor ke bank ya. Menyarankan lapor ke bank karena kalau untuk nangkap pelaku ini susah. Memang susah teman-teman. Ya, saya bukan bela kepolisian atau memang susah. Jadi pelaku ini sudah luar biasa, mereka merencanakan banyak sindikat ya. Jadi ada yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, ada yang memakai nomor WhatsApp-nya itu banyak sekali gonta-ganti, nomor-nomor luar negeri memakai virtual phone number ya, pakai virtual phone number sehingga gonta-ganti nomornya, kemudian rekeningnya juga bukan atas nama dia, alamatnya dia bukan atas nama alamatnya dia, tapi pakai rekening-rekening nggak tahu dari mana kan gitu kan ya. Dan yang lebih mencengangkan lagi, banyak kejadian ya bahwa sindikat ini dilakukan dari luar negeri ya. Saya tidak membahas detailnya ya, intinya memang susah kan gitu kan ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu A melaporkan kejadian ini ke bank yang dia pakai untuk mentransfer uang ke pelaku. Kemudian A ini datang ke bank tempat dia nabung. Nah ini kemudian bank bilang itu tidak bisa diblokir rekening karena penerima itu pakai aplikasi uang digital ya. Jadi si penerima ini pakai aplikasi uang digital, ya, makanya bank tidak bisa blokir karena udah lintas plafon atau lintas tempat gitu kan ya. Kalau ini banknya ini beda bank atau pakai rekening digital. Nah, terus akhirnya polisi datang lagi nih. Si A ini datang lagi ke polisi. Kemudian polisi menyarankan saya untuk lapor ke sana, ke perusahaan dompet digital karena untuk ditangkap itu susah ya. Kemudian A langsung melaporkan ke pihak perusahaan dompet digital yang digunakan oleh pelaku. Tak lama A mendapatkan alamat dan nama PT yang digunakan penipu. Jadi kemudian dia lapor ke dompet digital, dapatlah dia alamatnya ya. Kemudian dia lapor ke polisi lagi. A kembali melaporkan ke polisi, saya kasih laporan itu PT dan alamatnya. Meski demikian A merasa tetap tak ada itikat dari petugas kepolisian untuk menangkap pelaku. Polisi bilang, iya dia memang mungkin sempat di situ, mungkin nanti juga berpindah-pindah. Nah ini loh, susah emang beneran. Susah, jadi emang pelaku ini kebanyakan kalau udah sindikat ini mereka sudah merencanakan sedemikian rupa, berpindah-pindah tempat, ya, pakai identitas palsu, apalagi kalau dompet digital, uang digital itu kan lebih mudah ya, kita cukup ngasih foto KTP yang nggak tahu foto KTP itu bisa aja kita dapat dengan orang lain, dengan identitas yang sudah kita peroleh, kan mungkin saja gitu loh, jadi memang susah, makanya teman-teman hati-hati kalau penipuan sudah modus sindikat nih hati-hati beneran. Kalau sudah kena baliknya susah. Nah, baliknya susah apalagi ini jangan sampai teman-teman ini menjadi korban kedua kalinya ya. Hati-hati. Banyak sekali korban penipuan ini menjadi korban untuk kedua kalinya. Jadi setelah mereka menjadi korban banyak banget informasi akun-akun yang mengaku bisa mengembalikan uangmu ya. Mereka bilang saya orang bank, mereka bilang saya orang OJK.
Mereka bilang, saya punya kenalan kepolisian, mampu mengembalikan uangmu. Nah ini hati-hati, karena apa? Karena banyak korban yang terjebak kedua kalinya. Maksudnya pengen uangnya kembali, ujung-ujungnya malah dimintain uang lagi. Maka uangmu akan susah balik, uangmu akan susah kembali. Ya, makanya hati-hati, jangan sampai kamu menjadi korban yang kedua kalinya ya. Kalau ada jasa-jasa joki yang mengaku bisa menangkap penipu dengan cepat, mengaku bisa mengembalikan uangmu, mengaku bisa men-tracking lokasi berdasarkan handphone, rekening, dan sebagainya, hati-hati. Kalau kamu dimintain uang, udah lupakan. Banyak udah korbannya, beneran. Rata-rata yang curhat itu yang masuk ke DM saya, itu sudah jatuh tertimpa tangga, sudah pernah menjadi korban penipuan, ditipu jasa pengembalian uang. Emang penipu ini sekarang, waduh, otaknya ini benar-benar pinter, dan mereka nggak pandang bulu, bahkan korban penipuan pun dijadikan target mereka. Oke, hati-hati, tetap semangat, jangan mudah ketipu lagi. Oke, semangat terus.